persoalan Islamofobia di Eropa itu sebenarnya bukan masalah personal begitu, bukan masalah orang per orang, tapi ini adalah masalah struktural. Eh, dalam arti bahwa eh, apa sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan diskriminasi dan hate speech terhadap Islam itu sebenarnya tidak cukup untuk menghentikan fenomena ini. Rasmus Paludan misalnya, kalau kita baca ya, tadi sempat saya cari biodatanya, dia itu sudah pernah dilarang masuk ke Swedia misalnya, karena dia kelahirannya di Denmark gitu. Karena dia dari dulu memang sudah sangat anti-Islam dan beberapa tahun terakhir juga sudah sering merencanakan untuk membakar Al-Quran. Sudah pernah dilarang masuk ke Swedia karena orang yang sangat rasis. Kemudian 3 tahun terakhir 2019, 2020, 2021 itu juga sudah pernah didakwa oleh pengadilan Swedia karena ujaran kebencian, rasisme dan lain sebagainya. Tapi ini tidak menghentikan perilaku dia seperti itu. Ini cuma satu person ya. Dan saya kira bukan hanya satu orang gitu. Kalau kita baca data-data tentang Islamophobia itu ada banyak bentuknya. Ada hate speech, ada ada diskriminasi di pekerjaan, ada hate speech di online begitu. Ada yang di jalan, di aksi-aksi, ada pembakaran Quran, ada serangan kepada masjid, tempat-tempat ibadah, ada apa eh, ada aksi kekerasan terhadap muslim, muslimah dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian dari satu cerita dari cerita besar Islamophobia di Eropa ataupun di Barat. Nah, kenapa ini disebut sebagai faktor struktural? Karena sebenarnya yang terlibat untuk menciptakan lingkungan yang Islamofobik ini itu sebenarnya adalah negara, seperti yang tadi Mas dia sampaikan ya, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara. Negara itu siapa saja yang ada di dalam? Di sana ada pemerintah, di sana ada partai-partai politik, di sana ada media, dan saya kira termasuk tentunya adalah undang-undang dan asas paradigma bernegara yang dianut oleh negara-negara Barat saat ini gitu. Kalau kita ingin melihat satu persatu misalnya, eh, apa Emmanuel Macron ya tahun 2021 misalnya presiden pemimpin Prancis pernah mengatakan bahwa Islam bermasalah misalnya. Kemudian Donald Trump ini presiden Amerika yang katanya ini menurut data dari Pew Research Center naiknya Donald Trump menjadi presiden Amerika tahun 2016 itu efek Islamofobianya lebih tinggi daripada hancurnya gedung WTC gitu. Di era Trump itu 120-an lebih kasus kasus penyerangan terhadap muslim. Pasca WTC hancur itu cuma 90-an gitu. Jadi dampak Islamofobia dari Donald Trump sangat tinggi sekali. Dari sisi media juga sama, Mas Dias ya. Dari misalnya yang saya baca dari laporan data yang ada tentang media coverage Muslim atau pelaku kekerasan oleh Muslim dan pelaku kekerasan oleh kelompok-kelompok yang tidak berlatar Islam, itu ternyata media itu berkali-kali lipat mempublikasi kekerasan yang dilakukan oleh Muslim dibanding misalnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain, khususnya gerakan sayap kanan. Jadi media berperan besar untuk menciptakan lingkungan yang menakutkan ya, bahwa Islam itu adalah agama yang menakutkan, orang-orang Muslim itu adalah sosok menakutkan. Belum lagi partai-partai politik, belum lagi kelompok-kelompok masyarakat atau gerakan-gerakan sosial yang itu terus diputar opini-opini mereka di tengah-tengah masyarakat, dan itulah yang akhirnya menciptakan orang-orang yang buta terhadap Islam dan akhirnya benci terhadap Islam. Sehingga muncullah berbagai macam kekerasan-kekerasan yang terjadi, baik melalui lisan maupun tindakan, penghancuran bangunan, pembunuhan dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah lingkaran setan ya, atau faktor struktural yang terjadi yang mengakibatkan Islamofobia tidak akan pernah berhenti kalau faktor struktural ini tidak akan dihentikan, gitu kira-kira.